Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, di sini nama saya Aris Agusti, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian analisis statistik deskriptif. Jadi, pengertian analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Nah, sedangkan karakteristik itu banyak sekali, antara lain mean, median, sum, variance, minimal, maksimal, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video penjelasan dari contoh praktik dari pengerjaan analisis statistik deskriptif. Baik, untuk kali ini kita akan mempraktikkan pengujian analisis statistik deskriptif. Bagaimana caranya? Marilah simak video ini. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan data yang kita uji terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan nilai siswa dan kebiasaan membaca, ada 2 hari, 3 hari, 1 hari, 5 hari, seperti itu. Mari kita uji analisisnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita menuju ke variable view dulu. Di sini kita tuliskan nilai siswa. Nilai siswa. Nah, untuk tabel yang kedua di bawahnya ini kita isi dengan kebiasaan membaca. Nah, seperti ini. Terus kita kembali ke data view. Langsung saja ini kita kopikan. Setelah itu kita tempelkan di sini. Nah, kan sudah ada datanya. Terus kita menghitung. Nah, caranya kita masuk ke analyze sini. Terus ke deskriptif statistik. Selanjutnya kita klik yang deskriptif. Nah, setelah itu dua item ini kita copy atau kita blok semua, Ctrl A. Setelah itu kita kasih ke variabel. Ini ya, diklik ini. Setelah itu option, kita klik option. Nah, ini min, sum, minimum, maksimum, variance, ini kita klik. Setelah itu ini tetap variable list, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, dari tabel ini kita sudah bisa mengetahui minimum, nilai minimal siswa, nilai siswa minimalnya 50, nilai maksimalnya 70, sumnya 75 penjumlahannya. Ini N ini jumlah jumlah siswanya itu tadi. Nah, mungkin ini merupakan cara mengetahui atau cara menganalisis data deskriptif statistik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Nah, menurut Sukaji pada tahun 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, jadi reliabilitas ini dinyatakan dalam bentuk angka. Untuk lebih jelasnya,
seperti apa contoh pekerjaannya, marilah simak video berikut. Uji validitas dan uji reabilitas. Jadi nanti akan saya paparkan bagaimana validitasnya itu valid atau tidak valid, sedangkan reabilitasnya itu konsisten atau tidak konsisten. Nah, langsung saja untuk mengujinya kita menggunakan IBM SPSS 24. Sebelumnya kita harus sudah menyiapkan data angket yang akan kita uji validitas dan reabilitasnya. Di sini saya sudah menyiapkan 20 responden dengan butir angket 9. Baik, langsung saja ya. Nah, kita buka aplikasi SPS ini. Setelah itu kita menuju ke variable view. Nah, di sini kita ketikkan item 1. Selanjutnya tadi kan ada 9 item atau 9 pertanyaan ya. Langsung saja maaf, kita tulis sampai item 9. Item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, 9. Nah, yang terakhir kita tulis skor total. Skor total. Sudah lengkap ya, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, 8, 9, dan skor total. Nah, untuk desimal ini kita ubah menjadi 0. Semuanya coba menjadi 0. Maaf, 0. Nah, setelah itu kita setelah kita ubah menjadi 0 desimalnya, kita langsung menuju ke data view. Nah, di sini sudah dipaparkan apa yang kita tulis tadi, yaitu mengenai itemnya. Setelah itu kita buka hasil angket yang kita mau analisis. Nah, di sini kita kopikan ya, mulai dari sini sampai ke bawah. Jangan lupa start totalnya diikutkan. Kita kopikan, Ctrl C. Setelah itu kita menuju ke IBM SPSS nya lagi. Kita kopikan di sini, Ctrl V. Kalau tidak muncul, loading. Nah, ini. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita akan menguji validitas, apakah validitasnya itu valid atau tidak. Langsung saja cara mengujinya, kita menuju ke analis, selanjutnya menuju ke korelasi bivariate ini ya, kita klik. Nah, jangan lupa semuanya kita blok atau Ctrl A. Selanjutnya kita klik tanda yang panah ke kanan ini. Seret. Nah, oke. Setelah itu kita oke. Nah, maka akan muncul hasil ini.
Nah, ini nilai R ya. Ini nilai R-nya. Nilai R. Nah, bagaimana cara mengetahui data ini valid atau tidak? Yaitu dengan kita mengetahui nilai N. 5% dari N20. Saya sudah menyiapkan. Nah, ini dia, kita cari nilai N 5%-nya dari 20. Nah, ini ketemu 044. Kita buka. Nah, jadi di validitas R hitung nilai N-nya, N dari 20 sama dengan 0,444. Maaf, 0,44. Nah, kita akan memutuskan bagaimana data itu bisa dikatakan valid atau tidak, yaitu dengan mencocokkan atau ini membandingkan ini ya. Ketika diketahui bahwa nilai N-nya itu kan 0,44. Lalu kita lihat dari ini item pertama tadi. Nah, ini jadi nilainya itu 503. Ini tidak dibaca 503 ya, ini dibaca 0,53. Nah, jadi pada item pertama ini diketahui bahwa data itu adalah data valid. Dilanjutkan item yang kedua, yaitu 0,765. Nah, jadi data ini valid juga. Item 3 0,547 valid. Item 4 0,290. Nah, ini tidak valid ya untuk item yang keempat. Dilanjutkan dengan item yang kelima 0,649 berarti valid. Terus item 6 511 0,511 jadi valid. Selanjutnya item 7 0,262 jadi tidak valid. Lanjutkan dengan item 8 0,240 tidak valid. Jadi dilanjutkan dengan item 9 yaitu 0,536. Nah, jadi dapat disimpulkan banyak validnya ya ini ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa data ini adalah valid karena nilai R hitung atau R tabel lebih besar daripada R tabel. Jadi datanya valid. Ini N ini nilainya R tabel ini ya 0,44. Jadi kita putuskan bahwa data valid. Baik. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Bagaimana bahwa data itu konsisten apa tidak. Langsung saja kita uji ya, ke uji reliabilitas. Baik, cara mengujinya kan sudah kita masukkan tadi itemnya. Langsung saja ke analis, kita menuju ke scale. Nah, ini kita klik reliability analysis. Oke, kita blok semua, tapi untuk skor total tidak ya. Nah, hanya item 1 sampai 9. Selanjutnya kita geser ke arah panah kanan ini. Oke, untuk mode tetap alpha ya, karena ini kita mencari alpanya. Oke, kita oke. Nah, ini nilai alpha dari reliabilitas atau reliability-nya itu
0,579. Ini nilai alfanya. Jadi dapat disimpulkan untuk mengetahui bahwa data ini adalah reliabilitas atau bukan, konsisten atau bukan, itu kita bandingkan bahwa alfa lebih besar daripada R tabel. Ini bisa kita katakan konsisten. Untuk alfa, maaf ini lebih kecil ya, alfa lebih kecil daripada R tabel, maka tidak konsisten. Tadi kan R tabelnya kan 0,44, jadi bisa dikatakan kan kita temukan bahwa alfanya ini 0,57, kan lebih besar daripada R tabel. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita putuskan bahwa dalam uji reliabilitas ini konsisten. Kita dapat atau kita temukan bahwa uji reliabilitasnya konsisten. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu cara kita menguji validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai uji normalitas dan homogenitas. Pengertian dan kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi uji normalitas ini untuk mengetahui ya apakah nilai residual itu normal atau tidak. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berfungsi normal. Sedangkan untuk uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah simak video berikut. Nah, untuk praktik yang kedua yaitu kita akan menguji normalitas. Caranya seperti apa? Nah, caranya kita harus menyiapkan data tabulasi yang kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, caranya pada tabel name ini kita ketikkan X dan Y. Nah, untuk label ini kita namai motivasi. Sedangkan untuk Y kita namai kinerja. Setelah itu langsung kita menuju ke data view. Nah, setelah itu kita kopikan data tabulasi yang akan kita uji normalitasnya. Kita copy. Setelah itu kita tempelkan di SPSS-nya. Nah, jika nilai sudah masuk, langsung saja kita menguji dengan cara ini. Kita menuju ke analyze, setelah itu ke regression, kita klik linear. Nah, setelah itu kita masukkan kinerja ini ke dependent, sedangkan motivasi kita masukkan ke independent. Setelah itu kita save, kita centang pada residual yang unstandardized-nya ini, kita centang. Setelah itu kita klik
continue. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja klikkan OK. Nah, maka akan muncul data seperti ini, tapi ini belum bisa untuk mengetahui uji normalitasnya. Setelah itu kita kembali ke data ini. Nah, nanti akan terlihat regresi, yaitu jumlahnya ini, jumlah nilai. Setelah itu langsung saja kita lanjut menuju ke analyze. Setelah itu kita klik pada non parametric test. Nah, terus kita klik ke Bone Sample KS Kolmogorov-Smirnov, ini maksudnya. Kita klik. Setelah itu kita masukkan pada kotak kanan ini yang unstandarized. Oke, setelah itu kita klik normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini muncul data dari hasil normalitas, uji normalitas. Bagaimana kita mengetahui ini normal, bisa dikatakan normal atau tidak, itu dengan cara ini. Ini kan lebih dari 0,05, maka data ini dikatakan normal. Atau kita bisa melihat keterangan pada di bawah ini. Test distribution is normal. Jadi tes yang kita lakukan adalah normal, bisa dikatakan normal, seperti itu. Setelah kita ketahui normalitasnya, terus kita lanjutkan ke uji homogenitas. Caranya kita klik pada analyze. Setelah itu kita klik pada compare means. Setelah itu klik pada yang on-way ANOVA. Nah, kita masukkan yang kinerja ini ke Y, sedangkan motivasinya ke faktor. Maaf, maksudnya kinerja ke dependent list, motivasi ke faktor. Setelah itu kita klik option. Kita klik yang homogeneity of variant task. Setelah itu kita klik ke continue. Setelah itu langsung saja kita klikkan OK. Nah, maka akan muncul test of homogeneity of variance. Nah, ini tes dari nilai homogenitasnya, yaitu diketahui signifikansinya 0,33. Nah, tadi kan persyaratan bahwa data ini bisa dikatakan normal atau homogen jika nilai lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan data ini homogen dan normalitas. Nah, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.